Shalom, saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu kata yang sangat disukai oleh semua orang, semua kalangan, semua agama, semua kepercayaan, yaitu kata sempurna, yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 48. Dan hari ini saya beri judul Sempurna di dalam Kristus. Mari kita buka dari Matius pasal 5 ayat 48. Firman Tuhan katakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara yang terkasih, tidak seorang pun yang sempurna. Semua orang masing-masing mempunyai kekurangan. Dan itu sudah ada sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Juga tidak ada kasih yang sempurna. Manusia cenderung berbuat kasih biasanya dengan motivasi tertentu atau motivasi pribadi. Ada maksudnya di sana. Tetapi banyak yang menuntut penampilan harus sempurna, karir sesempurna mungkin, pasangan yang sempurna, dan sebagainya. Tanpa sadar dirinya sendiri juga tidak sempurna. Sempurna di sini, di dalam perikop ini, di dalam bagian firman Tuhan ini, bukan seperti yang dibayangkan atau dipikirkan oleh banyak orang. Bukan berarti bahwa kita harus meniru apapun yang Allah kerjakan. Perlu diperhatikan bahwa pada waktu kita disuruh meneladani Allah, bukan berarti bahwa kita harus meniru apapun yang Allah lakukan. Saya berikan contoh misalnya. Tuhan seringkali menghukum orang jahat dan menyingkirkan orang jahat dari dunia ini. Dalam hal ini, Ia tidak menginginkan kita untuk menirunya. Karena penghakiman dunia itu adalah hak khususnya. Tetapi kehendaknya adalah meniru kebaikan dan kemurahan hatinya. Kalau kita berbicara di ayat 48 ini, kalau kita lihat, bukan berarti bahwa kita atau orang Kristen bisa mencapai kesempurnaan selama kita hidup di dunia ini. Kita mungkin sering mendengar atau bahkan pernah mendengar beberapa pengajar-pengajar yang sangat ketat di dalam hal kekudusan telah membangun berdasarkan ayat ini untuk suatu mimpi-mimpi atau khayalan-khayalan yang besar tentang kemungkinan seseorang bisa mencapai suatu keadaan kesempurnaan tanpa dosa di dalam hidup ini atau selama hidup ini. Nah, John Stott mengatakan bahwa ini merupakan suatu penafsiran yang menentang konteks khotbah di bukit, karena di dalam Matius pasal 5 ayat 6 dibicarakan tentang orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan ini tidak mungkin ada kalau mereka sudah mencapai suatu kesempurnaan. Juga di dalam Matius 6 ayat 12, Yesus mengajar untuk berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami." Ini jelas juga menunjukkan ketidaksempurnaan. Kedua hal ini merupakan petunjuk yang sangat-sangat jelas bahwa Yesus tidak mengharapkan para pengikutnya untuk menjadi sempurna secara moral di dalam hidup ini. Tetapi yang dia kehendaki adalah makin hari makin menyerupai dia di dalam kelembutan dan kebaikan. Tak ada seorang pun yang bisa mentaati perintah-perintah, khususnya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara sempurna. Kalau kita ambil satu saja contohnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu," tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang sanggup mentaatinya sesempurna itu. Nah, maka dua hal yang harus kita lakukan adalah, karena kita tidak sempurna, tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Yang pertama adalah kita datang kepada Kristus untuk percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, supaya semua kekurangan atau dosa-dosa kita berkenaan dengan hukum-hukum itu, ataupun dengan hukum-hukum yang lain, itu bisa diampuni dan bisa dikuduskan, disucikan. Yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan dengan banyak berdoa supaya Ia memberikan kepada kita suatu kemauan dan memberikan kemampuan untuk mentaati hukum-hukum ini.
Yang paling penting yang perlu kita ingat bahwa kata sempurna, baik itu pada pribadi Allah maupun pada manusia, itu tidak bisa diperbandingkan. Kesempurnaan Allah dan manusia itu tidak bisa diperbandingkan. Allah itu sempurna. Dan kita harus sadar bahwa manusia itu berdosa, bahkan sungguh-sungguh berdosa, sangat-sangat berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tidak ada yang bisa dibuat sebagai suatu perbandingan antara Allah dan kita. Kesempurnaan Allah berarti yang pertama, kebaikan yang murni dan cuma-cuma atau gratis, yang tidak disebabkan oleh harapan atau mendapatkan sesuatu. Dan yang kedua, kebaikan yang luar biasa itu bertolak belakang dengan kedengkian dan tidak tahu terima kasihnya manusia. Di sini belas kasihan Allah dikontraskan dengan suatu penghormatan manusia kepada Allah yang dibangun atas dasar keuntungan pribadi. Selalu ada motivasi di sana. Tidak peduli dia adalah seorang yang sesaleh apapun adanya. Saya menjadi ingat waktu kecil kalau disuruh pergi belanja, selalu minta uang jajan atau uang kelebihannya itu sebagai mau dipakai untuk jajan. Nah, begitulah saudara kecenderungan manusia berdosa. Selalu ada motivasi, selalu ada profit yang dia inginkan untuk mendapatkan sesuatu dengan dia mentaati suatu hukum ataupun perintah-perintah Allah. Sekarang kita coba melihat lebih dalam lagi penekanan kata sempurna. Apa yang dimaksud dengan kata sempurna di sini? Di ayat 48 mengingatkan kita dengan kata yang sama yang ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Penekanan yang lebih besar diberikan pada kata kesempurnaan sebagai sesuatu yang harus dicapai. Sedangkan di dalam perikop paralelnya, di dalam Lukas, penekanannya adalah pada perubahan yang harus terjadi. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau yang satu penekanannya pada sesuatu yang harus dicapai, yang di dalam Lukas penekanannya adalah perubahan yang harus terjadi. Nah, kata sempurna di sini harus menjadikan sebagai tujuan kita. Kata sempurna itu, teleioi, hanya ada di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 21 ini saja. Dan kata itu menunjukkan mereka yang telah mencapai suatu perkembangan penuh dengan kekuatan yang sudah dibawa, berbeda dengan mereka yang masih di dalam keadaan yang belum berkembang. Atau seperti orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Pemikirannya di sini adalah, saudara akan puas, engkau akan puas dengan atau dan yang akan kau capai, yang akan kita capai. Tidak ada cita-cita yang lebih rendah daripada kedewasaan. Nah, sebagai orang yang sudah ditebus, saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Jangan mau terus menjadi bayi rohani. Tetapi harus terus berjuang, berusaha keras menjadi dewasa di dalam hal rohani. Yaitu dengan jalan belajar, tekun, disiplin, firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan tekun, disiplin, dan makin giat, makin hari melayani, dan terus memperbaiki diri atau karakter pribadi yang makin hari makin seperti Kristus, yang penuh kasih dan rela berkorban. Kalau ada orang dewasa yang pikiran dan karakternya seperti anak kecil, terus menerus seperti itu, berarti itu ada kelainan. Nah, demikian juga dengan kerohanian, saudara-saudara. Renungkan, bagaimana kerohanian saudara saat ini? Apakah sudah beranjak dewasa rohani ataukah masih terus seperti bayi rohani? Yang dimaksud sempurna di sini adalah sempurna di dalam Dia. Betapapun kerasnya manusia berjuang untuk mencapai suatu kesempurnaan, di dalam naturnya yang berdosa, tidak akan pernah bisa sempurna, saudara. Kesempurnaan ini bukan berarti suatu kesetaraan, tetapi hanya berkaitan
dengan kemiripan. Betapapun jauhnya kita dari kesempurnaan Allah, kita dikatakan sempurna karena Ia sempurna. Dan ketika kita membidik objek yang sama, yang Dia perlihatkan kepada kita di dalam dirinya, maka kita akan terus menuju pada kesempurnaan itu. Jadi Allah melihat Kristus yang ada di dalam setiap orang percaya. Kristus yang sempurna itu yang membuat setiap orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kata sempurna itu adalah hanya sebuah harapan yang harus terus diusahakan, harus terus diperjuangkan. Dan kita terus berharap bisa ke arah sana. Makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih berkualitas. Dan berharap bisa menjalani hidup yang sempurna. Sesempurna mungkin. Seharusnya mereka berharap menjalani hidup yang sempurna. Tapi teks itu tidak memberikan jaminan untuk penyertaan seperti itu. Jadi kalau orang berharap bisa menjalani hidup dengan sempurna, teks ini tidak memberikan jaminan untuk penyertaannya seperti itu. Pada akhirnya mungkin pencapaian kedewasaan atau kesempurnaan sesuai dengan batas yang diciptakan, sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kapan pencapaian ini tidak disebutkan. Dan ini menunjukkan kasih Bapa kepada manusia, kepada orang sempurna. Kata sempurna di situ lebih menyoroti, menekankan betapa besarnya kasih Bapa. Bapa di surga membungkuk kepada anak-anaknya yang penuh kasih. Jadi Bapa di surga membungkuk kepada anak-anaknya dengan penuh kasih. Gambarnya seperti itu. Makna sederhana dan langsung dari ayat ini adalah tidak boleh mengambil suatu standar kasih yang lebih rendah kepada musuh rohani yang dimaksud, daripada yang diperlihatkan Allah kepada mereka yang memperlakukannya dengan buruk. Mari kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, khususnya kepada saudara seiman dan sesama rekan sekerja Allah. Meski mungkin saudara lebih senior, lebih sukses, dan punya nama besar dalam gereja ataupun pelayanan, tapi satu dengan yang lain mari kita saling merendahkan diri. Dan di sini berbicara tentang sempurna pada saat kedatangan Kristus. Kristus memberikan suatu perintah dan menyiratkan bahwa itu akan dilaksanakan secara penuh. Tapi ini cukup konsisten dengan konsepsi perkembangan kasih yang berangsur-angsur meningkat, yang pada kenyataannya akan mencapai suatu kedewasaan. Suatu keadaan di mana kasih Allah pernah ada, tetapi tidak segera dan tidak akan terjadi sebelum penyelesaian akhir dari semua pekerjaan Kristus di dalam kita. Kata-kata itu memang membentuk suatu janji, tapi sekaligus juga perintah. Tapi tidak adanya pernyataan waktu yang melarang kita untuk mengklaim ayat itu sebagai jaminan untuk menyatakan bahwa teleotes yang dimaksud dapat diperoleh dalam waktu singkat. Jadi tidak ada waktunya kapan bisa mencapai ini. Oleh karena itu terus berjuang makin hari makin baik dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Seorang atlet akan terus berlatih dan terus giat dengan disiplin, mengasah keterampilannya, mempertajam skillnya sampai dia bisa meraih gelar juara. Jadi di sini terus berusaha mencapai suatu kesempurnaan. Meski mungkin kita tidak mungkin bisa sempurna selama masih kita hidup di dunia ini. Tetapi bagian kita adalah terus berusaha mencapai kesempurnaan itu. Manusia tidak akan pernah memiliki kegenapan kasih seperti yang dimiliki oleh Bapa. Tetapi bahwa ia akan terus dan sepenuhnya mencapai ukuran kasih yang ia ingin capai sebagai ciptaan. Kemuliaan Tuhan di atas ketidakmurnian makhluk ciptaan. Kesempurnaan ilahi yang sifatnya merangkul semua.
kasih yang mengorbankan diri. Dan sebagai ganti Tuhan untuk selamanya dipisahkan dari umatnya yang tercemar oleh kekudusannya, kepada siapa mereka hanya dapat membuat diri mereka layak untuk itu. Jadi seseorang bisa layak di hadapan Allah hanya jika kita dilayakkan. Jadi tidak pernah ada layak karena kemauan kita sendiri. Kita merasa diri kita layak dan sebagainya. Kita menganggap diri kita layak. Tapi kita layak di hadapan Allah yang Maha Kudus jika kita dilayakkan di dalam Kristus. Nah, kalau skillnya terus dilatih, terus diasah, dan makin hari makin dipertajam, maka feeling naluri juaranya akan terus tetap terjaga, tidak peduli siapapun lawannya. Di dalam hal kerohanian begitu juga. Allah melihat Yesus yang sempurna yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Kita bisa meniru kemurahan, kelembutan, kebaikan, dan rela berkorbannya Tuhan atau Juru Selamat kepada kita orang berdosa. Orang Kristen tidak akan menjadi sempurna, namun bukan dalam arti di mana beberapa sekte mengajarkan doktrin kesempurnaan yang begitu kata-kata mereka ditelaah, ditemukan, tidak berarti apa-apa di mana mereka tidak bisa ungkapkan. Sesuatu yang tidak akan pernah dicapai oleh siapapun di dalam kehidupan ini. Dan orang yang menyatakan dirinya telah sempurna, berarti dia menipu dirinya sendiri. Atau bahkan menipu orang lain. Atau keduanya. Menipu dirinya sendiri dan orang lain. Bukan bapa, tetapi ayahmu. Yang membuat mereka gelisah untuk memenuhi pemanggilan yang serupa dengan dia. Kita yang sudah dipilih, yang sudah ditebus, dan yang sudah diberi Roh Kudus, mari kita hidup bagi Tuhan. Melakukan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan memberikan yang terbaik. Mengerjakannya sebaik mungkin. Tidak lagi khususnya dalam pelayanan, mengerjakan pelayanan itu asal-asalan. Orang yang sudah ditebus tidak akan mengerjakan pelayanan dengan asal-asalan. Karena dia tahu, dia bekerja, dia melayani siapa. Apapun itu, pekerjaan, bisnis, usaha, karir, jabatan, studi. Sekali lagi, terlebih lagi dalam pelayanan. Lakukan yang terbaik sesempurna mungkin yang kita bisa lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lakukan dengan asal-asalan. Bukan supaya dipuji ataupun tenar, tetapi karena Tuhan sudah mati bagi kita. Maka kita harus beri dan kerjakan yang terbaik untuk memuliakan Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin.